Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Masih stabil? Salam stabil untuk kita semua. Semoga kamu dan orang-orang yang kamu sayangi masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, kesehatan, dan psikologi supaya gak gampang marah-marah. Dan kita semua, termasuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi, terus diberikan kesempatan untuk terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Sebentar, ada pesawat lewat. Ya, ini adalah masalah ketika kita membuat konten dengan alat-alat seadanya. Jadi gangguan-gangguan itu terasa, tapi nggak apa-apa. Yang penting niatnya. Oke, sudah. Nah, oke. Kali ini kita akan membahas istilah-istilah yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia lagi. Kali ini masuk dalam kategori ungkapan. Nah, ungkapan-ungkapan dalam berbagai macam bahasa pastinya ya. Apa-apa aja, ayo kita pelajari. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya gitu, kenapa sih ungkapan itu menjadi kategori khusus atau kategori sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nih aku jelasin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ungkapan itu memiliki pengertian kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Itu artinya lainnya adalah makna unsur-unsurnya seringkali menjadi kabur. Atau ungkapan itu juga memiliki pengertian apa-apa yang diungkapkan gitu. Jadi kita mengungkapkan sesuatu dengan berbagai macam cara tentunya. Nah, ungkapan-ungkapan inilah yang dirangkum menjadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kategori ungkapan. Gitu kira-kira. Ada begitu banyak ungkapan termasuk dari begitu banyak bahasa yang sudah dirangkum menjadi bahasa Indonesia yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang artinya ungkapan-ungkapan ini menggunakan bahasa berbeda, bahasa luar, bahasa Latin, bahasa segala macam ya, bahasa-bahasa dari luar negeri, negara lain yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, kemudian artinya itu mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu artinya. Yeah. Jadi apa-apa aja kata-kata atau istilah-istilah yang ada di dalam kategori ungkapan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ayo kita pelajari sama-sama. Nah, ungkapan pertama nih yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan actus reus. Nah, actus reus ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana gitu. Jadi menyatakan mengungkapkan atau ungkapan untuk suatu perilaku atau suatu tindakan yang sifatnya melanggar undang-undang pidana, itu kita bisa mengungkapkannya dengan istilah actus reus gitu. Jadi nanti kalau misalnya di seminar-seminar hukum atau di pengadilan-pengadilan ada kata-kata seperti actus reus, kita sudah tahu artinya. Oh, itu ternyata artinya adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana. Gitu. Itu berasal dari bahasa Latin. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Selanjutnya, istilah yang ada di dalam kategori ungkapan ada yang disebut dengan ad absurdum. Nah, itulah lagi. Ad absurdum ini kembali masih dari dalam bahasa Latin, ungkapan yang menyatakan sedemikian rupa sehingga tidak masuk akal gitu. Jadi kalau ada penjelasan orang-orang, cerita orang-orang yang kalian lagi nongkrong nih, terus ada teman kalian cerita besar deh, banyak cakap gitu kan, cerita yang nggak masuk akal. Nah, istilah yang bagus untuk mereka adalah kita bisa mengungkapkannya dengan istilah ad absurdum. Nah, absurd ya gitu. Absurd kan nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Ad absurdum itu dari bahasa Latin yang artinya adalah sedemikian rupa sehingga tidak masuk akal. Itu nih ungkapannya. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Ungkapan selanjutnya ada yang disebut dengan ad hoc. Bukan mantan gubernur DKI Jakarta, bukan. Itu Ahok. Beda. Nah, ad hoc ini kembali masih dari bahasa Latin yang artinya adalah dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja gitu. Jadi ini dicontohkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. MPR baru saja meresmikan pembentukan panitia ad hoc
perubahan tata tertib dalam sidang paripurna. Artinya dia ditujukan, dibentuk menjadi sesuatu dan ditujukan untuk salah satu tujuan saja, untuk satu tujuan saja gitu. Nah, itu disebut dengan ad hoc gitu. Itu berasal dari bahasa Latin, ungkapan yang menyatakan bahwa sesuatu itu dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Nah, ungkapan selanjutnya ada yang berbunyi ad infinitum, ad infinitum, infinitum, ya benar itu sebutannya ya. Sorry, saya harus belajar bahasa Latin ini. Ad infinitum. Nah, itu kembali masih dari dalam bahasa Latin, artinya adalah tidak terbatas ya. Benar ya, infinitum itu mungkin ini dari infinity. Infinity itu kan bahasa Inggris ya, artinya tidak terbatas. Nah, bahasa Latinnya adalah ad infinitum, yang artinya adalah itu untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak terbatas, sama seperti cinta kita sama orang tua, cinta orang tua kita sama kita, cinta kita sama istri, cinta istri sama suami, dan cinta kita sama anak gitu. Pokoknya yang tidak terbatas lah gitu. Cinta kita sama Tuhan, Tuhan cintanya sama kita. Itu ungkapan yang bagus untuk menyatakan itu adalah ad infinitum. Jadi nanti kalau kalian mau gebet cewek kalian atau pacar kalian gitu, kalian tinggal bilang cintaku padamu ad infinitum. Apa itu mas ya? Cintaku padamu tidak terbatas. Asik, keren. Kita bisa keren-kerenan pakai bahasa Latin karena kalian sudah menonton official Rifki Dir. Mantap. Sekali lagi, ad infinitum artinya adalah tidak terbatas. Semoga bernambah wawasan. Selanjutnya ada yang berbunyi ad interim. Ad interim ini masih dalam bahasa Latin yang artinya adalah untuk sementara waktu gitu. Nah, di sini dikasih contoh, saat ini ia ditunjuk sebagai menteri dan ad interim gitu, untuk sementara waktu ya, karena jabatan itu kan nggak selamanya kan, bener ya. Jadi untuk sementara waktu dia ditunjuk menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini. Nah, ungkapan yang cocok untuk menyatakan itu dalam bahasa Latin disebut dengan ad interim. Itu sekali lagi, ad interim itu dalam bahasa Latin dan masuk dalam kategori ungkapan yang artinya adalah untuk sementara waktu. Jadi nanti kalau kalian misalnya mau LDR sama pasangan kalian terus kalian bilang, sayang kita LDR-nya ini cuma ad interim, apa itu sayang? Ad interim itu untuk sementara waktu aja, jadi kamu sabar, jaga kepercayaan ini gitu. Keren ya, bisa keren-keren pakai bahasa Latin. Semoga menambah wawasan. Selanjutnya ada yang disebut dengan ad libitum. Ad libitum ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masuk dalam kategori ungkapan yang artinya adalah menurut keinginan. Ini masih dalam bahasa Latin, tapi biasanya digunakan untuk tempo musik. Nah, ini biasanya digunakan dalam tempo musik, dalam orkestra, dalam segala macam, dalam aransemen, dalam lagu gitu. Jadi contoh yang diberikan dalam KBBI ini adalah improvisasi dan ornamentasi. Ad libitum sering didengar pada musik non Eropa gitu. Jadi ya musik suka-suka gitu, sesuka hatinya aja temponya gitu. Jadi kalau musik-musik Eropa gitu, non Eropa gitu kan suka-suka hati musiknya. Ya pokoknya itulah artinya. Ad libitum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian menurut keinginan. Ini masih dalam bahasa Latin, masuk dalam kategori ungkapan. Ad libitum artinya adalah menurut keinginan. Ini biasa digunakan dalam tempo musik. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan ad nauseam. Nauseam gitu tulisannya, ad nauseam. Nanti kalian bisa lihat di sebelah. Nah, ad nauseam ini masuk dalam kategori ungkapan juga. Ini masih dalam bahasa Latin. Banyak sekali bahasa Latin yang menjadi ungkapan. Nah, artinya adalah sedemikian rupa sehingga memuakkan gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada di suatu hubungan yang sifatnya toksik dan kalian udah capek, udah muak gitu. Nah, ungkapan yang bisa kalian berikan dalam situasi itu adalah ad nauseam. Ad nauseam itu artinya adalah sedemikian rupa sehingga memuakkan. Itu masih berasal dari bahasa Latin. Semoga menambah wawasan untuk Anda. Istilah selanjutnya ini agak panjang nih. Ada yang berbunyi ad perpetuam. Ad perpetuam re memoria.
Nah, ini masih dalam bahasa Latin juga, masuk dalam ungkapan yang artinya adalah untuk peringatan sepanjang masa gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada orang yang eh, wafat kemudian dia memberikan makna hidup, makna yang berarti bagi kehidupan kita. Nah, istilah yang cocok untuk situasi itu adalah at at perpetuam rei memoriam, yang artinya adalah untuk peringatan sepanjang masa gitu. Jadi kita memperingatinya sepanjang masa. Jadi kita akan selalu ingat tentang dia sepanjang masa. Gitu. Sekali lagi, at perpetuam rei memoriam yang artinya adalah untuk peringatan sepanjang masa. Semoga menambah wawasan. Istilah selanjutnya ada yang berbunyi at referendum. Referendum ini sering kita dengar nih, cuma apa artinya? Nih kita bahas. At referendum itu artinya adalah sebagai acuan atau untuk pertimbangan. Ya, referendum itu mungkin masuk dalam bahas analogi dari referensi. Referensi bahasa Inggrisnya, referensi itu bahasa Inggrisnya, referendum itu adalah mungkin bahasa ungkapannya, berasal dari bahasa Latin lagi. At referendum sekali lagi itu sebagai acuan atau untuk pertimbangan. Nah, dikasih contoh nih sama Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya contohnya ini para perwakilan negara melakukan penandatanganan at referendum atau pembubuhan paraf. Nah, itu sebagai acuan atau untuk pertimbangan. Jadi kayak undang-undang dasar, aturan-aturan dan segala macam yang terdokumentasi dengan baik, dipublikasikan dengan baik, itu bisa menjadi at referendum. Ya, undang-undang dasar ya, peraturan, aturan, hukum dan segala macam itu yang sifatnya tertulis itu at referendum, itu sebagai acuan kita, sebagai untuk pertimbangan kita dalam melakukan berbagai macam bentuk kegiatan dan aktivitas gitu. Sekali lagi, at referendum dalam kategori ungkapan artinya adalah sebagai acuan atau untuk pertimbangan. Semoga menambah wawasan. Istilah selanjutnya ada yang berbunyi at rem. At rem ini masuk dalam kategori ungkapan yang artinya adalah langsung ke inti masalah gitu. Ini masih dari bahasa Latin, dari tadi bahasa Latin terus ya, atau kita ganti aja nih judulnya jadi belajar bahasa Latin guys. Bahasa Latin tuh banyak yang jadi ungkapan karena kayak katanya keren-keren gitu. At rem. At rem ini sekali lagi artinya adalah langsung ke inti masalah. Jadi nanti kalau misalnya kalian sedang bertengkar sama pasangan kalian, terus dia ngomong ngalur kan tinggal cut aja. At rem aja lah sayang. Apa artinya? Langsung ke inti masalahnya aja. Kamu ngomong tuh langsung ke inti masalahnya aja. Gitu. Jadi nggak ada basa-basi segala macam. Kamu kok bisa ngerti itu ungkapan itu? Ya aku soalnya udah nonton official review Kedira. Iya. Promosi. Oke, sekali lagi at rem dalam bahasa Latin masuk ke kategori ungkapan artinya adalah langsung ke inti masalah. Itu dia. Semoga menambah wawasan. Nah, kalau tadi istilahnya banyak berasal dari bahasa Latin, kali ini istilahnya berasal dari bahasa Arab nih. Dengerin baik-baik. Ini ada yang berbunyi ad-daulah al-islamiyah. Nah, ungkapan ini menunjukkan untuk artinya adalah negara Islam gitu. Jadi untuk mengungkapkan suatu negara yang berdiri berlandaskan agama Islam. Nah, disebut dengan negara Islam. Istilahnya atau ungkapannya dalam bahasa Arabnya ada disebut dengan ad-daulah al-islamiyah, yaitu negara Islam. Contohnya kayak ya Arab Saudi. Arab Saudi kan termasuk negara Islam ya, negara yang menganut ke mayoritas. Indonesia juga mayoritas, tapi Indonesia kan negara berbagai macam agama, suku dan budaya banyak gitu dan bisa tetap berdiri kokoh. Tapi kan mayoritas beragama Muslim, beragama Islam gitu. Tapi belum negara Islam. Gitu sih kira-kira. Landasannya bukan agama Islam tapi undang-undang dasar gitu ya, negara konvensional lah ya jadinya jatuhnya, yaitu kurang lebih. Nah, tapi untuk mengungkapkan sebuah negara yang berdiri berlandaskan agama Islam itu disebut dengan ad-daulah al-islamiyah dalam bahasa Arab. Itu masuk dalam kategori ungkapan yang ada di bahasa Arab dan masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga menambah wawasan untuk kamu.
Nah, kalau dari tadi ungkapannya berasal dari luar negeri terus nih, bahasa-bahasa asing gitu, bahasa Latin, bahasa Arab, itu kan bahasa luar negeri ya kan. Nah, kali ini nih ada ungkapan yang berasal dari bahasa Sunda. Asik, anak-anak Jawa Barat ayo kumpul. Ada ungkapan yang berbunyi adat kakurung kuiga. Nah, ini berasal dari ungkapan yang berasal dari bahasa Sunda yang artinya adalah adat atau tabiat seseorang itu sulit untuk berubah gitu. Jadi kalau adatnya ya adatnya baik, adatnya baik, tabiatnya baik gitu, nah itu susah dirubah. Tapi kalau adatnya buruk dan ya harus dirubah, tapi meskipun susah ya, tapi adat atau tabiat seseorang itu sulit berubah. Dalam bahasa Sunda dia punya ungkapan yang untuk menyebutkan kondisi itu, menyebutkan orang yang susah dirubah tabiat atau adatnya, itu adalah adat kakurung kuiga. Nah, artinya adalah adat atau tabiat seseorang sulit berubah. Ini dari ungkapan dalam bahasa Sunda gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, kita bahas ungkapan-ungkapan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam berbagai macam bahasa. Tadi kita ada belajar ada bahasa Latin, ada begitu banyak ungkapan dalam bahasa Latin, ada juga dalam bahasa Arab, dan ada juga dalam bahasa Sunda. Ya, jadi ada begitu banyak ungkapan dalam berbagai macam bahasa yang dirangkum dalam kategori ungkapan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gitu. Jadi tadi kita udah bahas beberapa sebagian. Masih banyak lagi ungkapan-ungkapan lainnya, nanti akan kita bahas lagi. Ini bagian kedua ya, bagian pertama kemarin udah ada. Jadi kalian kalau mau nonton silahkan cari aja ungkapan dalam KBBI yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, tentunya gitu. Di official Hidiran, jangan lupa gitu. Terserah kalian mau suka atau nggak suka, subscribe atau nggak, itu urusan kalian. Saya nggak akan minta lagi untuk di subscribe karena ya sudahlah, kayak akan memberikan kebebasan untuk siapapun, menyukai atau tidak menyukai, mau menonton atau tidak menonton, ya harus ya kalau nggak nonton kenapa kalian tahu ini? Ya tontonlah gitu, paling nggak ini ada channel yang berbangga menggunakan bahasa Indonesia dan paling nggak memperkenalkan bahasa Indonesia, meskipun hanya sebatas di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu keterbatasan ilmu saya. Ya, tapi paling nggak niat saya ingin sekali menjadikan bahasa Indonesia ini dikenal sama semua kalangan, sama semua umur, tentunya sama semua level pekerjaan atau apapun itu status kalian. Itu aja dari saya, semoga kalian terus diberikan kestabilan. Ini adalah akibat kalau konten kreator modal minim, jadi kalau ada gangguan gitu ya hanya berserah pada Yang Maha Kuasa. Ini kenapa lagi pagi-pagi pesawat tempur latihan mereka. Kita tunggu sebentar. Dengar kayaknya kalian pasti. Ya udahlah, itu aja dari saya. Itu aja kali ini, kita sama-sama belajar tentang ungkapan-ungkapan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berasal dari berbagai macam bahasa yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, tentunya yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekali lagi, akhir kata, salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu terus bisa diberikan kestabilan kesehatan, ekonomi, dan psikologi, supaya nggak gampang marah-marah, supaya kamu juga masih terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.